Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Regita Rahman, mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi Sastra dan Bahasa, akan menceritakan tokoh Islam, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Adil, jujur, sederhana, dan bijaksana. Itulah ciri khas kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tak salah bila sejarah Islam menempatkan sebagai Khalifah kelima yang bergelar Amirul Mukmin setelah Khulafa ar-Rasyidin. Pada era kepemimpinannya, dinasti Umayyah mampu menorehkan tinta emas kejayaan yang mengharumkan nama Islam. Khalifah pilihan itu begitu mencintai dan memperhatikan nasib rakyat yang dipimpinnya. Ia berserta seluruh keluarganya rela hidup sederhana dan menyerahkan harta kekayaannya ke Baitul Mal atau kas negara. Begitu diangkat menjadi Khalifah Umar II pun dengan gagah berani serta tanpa pandang bulu memberantas segala bentuk praktik korupsi. Tanpa ragu Umar membersihkan harta kekayaan para pejabat dan keluarga Bani Umayyah yang diperoleh secara tidak wajar. Lalu ia menyerahkan ke kas negara. Semua pejabat korup dipecat. Langkah itu dilakukan Khalifah demi mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Baginya, jabatan bukanlah alat untuk meraup kekayaan, melainkan amanah dan beban yang harus ditunaikan secara benar. Tak seperti penguasa kebanyakan yang begitu ambisi mengincar kursi kekuasaan, Umar justru menangis ketika tahta dianugerahkan kepadanya, meski Umar bahkan bukan merasa dari terah Bani Umayyah, keadilan dan kearifannya selama menjabat gubernur telah membuat Khalifah Sulaiman terkesan. Maka di akhir hayatnya, Sulaiman dalam surat wasiatnya memilih Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya setelah Khalifah Sulaiman tutup usia. Umar dilantik sebagai Khalifah pada 717 Masehi atau 99 Hijriah. Seluruh umat Islam di kota Damaskus pun berkumpul di masjid menanti pengganti khalifah. Penasihat kerajaan Raja bin Haywa pun berdiri dan membacakan surat wasiat Khalifah Sulaiman. Bangunlah wahai Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya nama engkaulah yang tertulis dalam surat ini, ungkap raja. Umar pun terkejut mendengar keputusan itu, lalu ia pun segera bangkit dan berkata rendah hati, wahai manusia, sesungguhnya jabatan ini diberikan kepadaku tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dan tidak pernah aku memintanya. Sesungguhnya aku mencabut baiat yang ada di lehermu dan pilihlah siapa yang kalian kehendaki. Umat Islam yang berada di masjid menolak untuk mencabut baiatnya. Semua bersepakat dan meminta untuk Umar menjadi khalifah. Umar pun akhirnya menerima baiat itu dengan berat hati. Ia menangis karena takut kepada sang Khalik dengan ujian yang diterimanya. Beragam fasilitas dan keistimewaan yang biasa dinikmati khalifah ditolaknya. Umar memilih untuk tinggal di rumahnya. Meski berat hati menerima jabatan khalifah, Umar menunaikan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Keluarganya mendukung dan selalu mengingatkan Umar untuk bekerja keras, memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Sang anak, Abdul Malik, tak segan-segan untuk menegur dan mengingatkan ayahnya agar bekerja keras memperhatikan negara dan rakyat yang dipimpinnya. Usai diangkat menjadi khalifah, Umar yang lelah mengurus pemakaman Khalifah Sulaiman berniat tidur. Apakah yang kamu lakukan wahai Amirul Mukmin? Kata Abdul Malik. Wahai anakku, ayahmu sedang mengurus jenazah pamanmu dan ayahmu tidak pernah merasa lelah seperti ini, jawab Umar. Lalu apa yang ayah lakukan? Tanya sang anak itu. Saya akan tidur sebentar sampai siang, kemudian saya akan keluar untuk salat bersama orang-orang, kata Umar. Kemudian Abdul Malik berkata, wahai ayah, siapa yang menjamin bahwa engkau akan hidup sampai siang hari ini? Padahal sekarang engkau adalah Amirul Mukmin yang bertanggung jawab memulihkan hak-hak kaum tertindas. Umar segera bangkit dari sayembara sambil berkata, segala puji bagi Allah yang telah melahirkan keturunanku, orang-orang yang membuatku dalam agama saya, membantuku.
Umar segera bekerja keras untuk mendedikasikan dirinya untuk umat Islam. Di era kepemimpinannya, dinasti Umayyah mencapai puncak kesuksesannya. Sayangnya, ia hanya memimpin untuk waktu yang singkat, yaitu 2 tahun. Mungkin segitu saja cerita dari Umar bin Abdul Aziz. Saya pribadi memohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.